Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ASN di manapun berada, alhamdulillah pada hari ini saya membuat video yang kedua. Yang sebelumnya sudah pernah saya buat, yakni dua langkah teknis yang perlu kita lakukan sebelum kita mutasi. Hari ini saya ingin melanjutkan video yang terkait mutasi, yang tentunya sebagai bahan untuk teman-teman semua yang sudah berniat untuk mutasi. Teman-teman ASN yang berbahagia, intinya sebagai pengantar sebelum saya memberikan penjelasan terkait mutasi berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang terpenting adalah teman-teman harus kuat. Artinya kuat itu harus semangat, harus tetap optimis untuk mengejar yang namanya keinginan untuk mutasi. Karena mutasi itu adalah sebuah harapan tentunya bagi teman-teman untuk bisa tercapai. Baik, kalau kemarin saya menyampaikan di video saya yang pertama itu, langkah pertama itu kita mengajukan ke pimpinan kita kan, kemudian kita dilanjutkan dengan ke tempat tujuan kabupaten kota. Di sini kita juga tidak kalah pentingnya, kita juga mengajukan ke yang namanya badan BKSDM atau badan kepegawaian yang ada di kota kita sendiri ya, jangan sampai dilupakan juga. Selain di atasan kita, itu harus dibarengkan juga dengan yang namanya di instansi badan kepegawaian yang ada di kota kita sebelumnya ya. Di situ kita juga mengajukan persyaratan yang sama. Kemudian kita juga sambil tanya di situ syarat-syarat apa. Biasanya syaratnya ya standar untuk kita melengkapi berkas kepegawaian seperti SK awal, CPNS atau SCPNS, terus SK awal, SK akhir, terus ada SKP di situ. SKP saya dulu itu sekitar 1 tahun terakhir ya, SKP 1 tahun terakhir. Kemudian di situ ada kita mengisi yang namanya keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman atau keterangan di mana bahwa kita selama kita menjadi pegawai kita tidak pernah mendapatkan hukuman seperti itu. Itu nanti ada kita mengisi seperti itu. Dan banyak-banyak yang perlu kita, syarat-syarat yang perlu kita nanti lengkapi tentunya. Kita ikutin saja. Kemudian kalau sudah semua dari pimpinan kita, dari kepegawaian tempat tinggal kita, kemudian di badan kepegawaian kita tuju, terus langkah kita seperti apa ya? Kita menunggu. Yang jelas mereka itu semuanya butuh yang namanya yaitu rekomendasi. Artinya mereka di sini ya, baik yang intinya mutasi itu kan rekomendasi ya teman-teman ya, baik rekomendasi di tempat kita sendiri maupun rekomendasi yang ada di kota yang kita tuju. Artinya saling merekomendasi. Ini saya berikan gambaran globalnya ya. Rekomendasi artinya daerah kita mau melepas, daerah yang dituju mau menerima, intinya seperti itu. Ini juga berlaku sama dari yang pimpinan kita. Misalkan kalau saya kapak dulu ya ngasih rekomendasi juga, setuju gitu kan, setuju dari atasan kita langsung. Kemudian beralih ke badan BKSDM, itu kan meminta syarat-syaratnya, itu kan kita kasihkan, setuju, dari pimpinannya sudah setuju, artinya kan ada rekomendasi. Nah, terus BKSDM kita sendiri itu juga minta rekomendasi juga kepada siapa? Nah, dalam hal ini kepada PPK. PPK itu siapa? PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah
Ya bisa wali kota, bisa bupati. Artinya menyetujui bahwa pegawai yang bersangkutan ini disetujui, karena ya memang sudah menjadi wewenang daripada kepala daerah, dari beliau-beliau semuanya untuk memberhentikan, memutasikan. Itu adalah wewenang daripada PPK gitu ya. Menerima, memberhentikan, termasuk dalam permutasian itu ya juga wewenang daripada PPK. Jadi dari pihak BKSDM tempat kita itu minta rekomendasi. Nah, itu masih ada rekomendasi lagi dari kota, itu meminta rekomendasi lagi dengan pihak provinsi atau gubernur dalam hal ini. Intinya adalah rekomendasi semuanya bahwa kita ini bisa dilepas gitu loh, seperti itu. Kembali ke yang tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi, intinya kita ini adalah untuk meminta rekomendasi. Sebenarnya kalau kita sudah dapat rekomendasi dari pimpinan kita langsung sudah, kemudian dari kepala daerah sebagai PPK sudah, kemudian juga dari provinsi, dalam hal ini gubernur ya, kan gubernur tapi nanti kan akan diwakili biasanya oleh asisten kan gitu, asisten administrasi. Tuh. Intinya ada rekomendasi dari pihak provinsi. Kalau sudah semuanya berjalan, tidak kalah penting juga kita meminta rekomendasi dari tempat yang kita tuju, yaitu kabupaten kota yang tempat kita tuju. Misalkan katakanlah di Malang atau di Surabaya, kita meminta rekomendasi dari PPK yang ada di wilayah tersebut. Ini saya berbicara di sini, video yang saya share ini adalah perpindahan antara provinsi ya, antara provinsi. Jadi seperti itu teknis yang kita lalui, dan ini semua sudah sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya jalani melalui peraturan atau Perka BKN nomor 5 tahun 2019 yang pernah saya lalui. Perpindahan pegawai, mutasi antar provinsi. Kembali ke yang tadi, jadi kalau kita sudah mengajukan yang ke tempat yang kita tuju, itu kita juga tetap masih meminta rekomendasi, yang jelas ya, minta rekomendasi. Tetapi di sini tahapannya sebelum kita minta rekomendasi itu, kita kan mengajukan, di video saya yang pertama itu kan kita mengajukan pengajuan untuk pindah mutasi ke tempat tujuan kan. Nah itu kan kita serahkan saja kan. Nah itu jangan lupa sambil kita meminta nomor kontak daripada beliau di situ yang menerima siapa, di bidang mutasi itu kita minta nomornya supaya nanti kita bisa dihubungi. Paling tidak juga kita pasti memberikan keterangan bahwa kita ada kontak person kita yang kita tinggalkan di pengajuan kita. Karena tahapannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengajukan di tempat tujuan kita itu, tahapannya kita harus mengikuti yang namanya asesmen atau ujian seleksi sesuai dengan Perka BKN nomor 5 tahun 2019. Kita harus mengikuti asesmen dulu. Nah, asesmen ini berlaku kepada siapapun pegawai yang mau pindah tugas, mau dia punya jabatan maupun staf, dia tetap harus mengikuti yang namanya ujian mutasi atau asesmen yang diselenggarakan oleh pihak yang menerima. Nah, tahapannya itu yang apa? Kalau tidak salah itu ada waktunya memang, yaitu pengumumannya itu dari kita mulai ujian itu ada 14 hari kerja. Nah, seperti itu. Tapi ya bisa lebih tergantung situasi dan kondisi. Waktu itu saya lebih karena pada waktu itu saya melaksanakan di tahun 2020 itu sudah menginjak yang namanya ada wabah COVID-19, jadi agak terkendala dan sebagainya. Tapi yang jelas kita tahapannya untuk kita meminta rekomendasi dari kepala daerah yang kita tuju, tahapannya melewati seleksi yang namanya asesmen. Setelah asesmen
nanti kan kita akan dihubungi tentunya sama pihak BKSDM yang kita tuju. Nah, kita datang ke tempat tuju yang kita tuju, kita mengikuti. Tergantung di kabupaten kota itu dilaksanakan berapa hari, bisa 2 sampai 3 hari kan, seperti itu. Tergantung ada yang cuma 2 hari gitu kan, tergantung asesmen tersebut ya. Kemudian kalau sudah kita melaksanakan asesmen, tentunya kan kita mengharapkan itu ada sebagai tonggak dasar kita lulus dan tidaknya melewati itu gitu ya. Karena nanti itu untuk menyaring daripada pengetahuan atau selama kita pengetahuan terkait kepegawaian, tentunya mulai ada wawancara dan ujian tertulis dan sebagainya. Itu sebagai dasar bahwa kabupaten kota itu untuk menerima. Tapi jangan takut ya teman-teman. Insya Allah pasti kita bisa lalui saja apa yang kita ditentukan oleh aturan permutasi. Insya Allah nanti kita akan bisa melewatinya. Insya Allah lulus ya. Yang penting syarat-syaratnya semuanya sudah terpenuhi, insya Allah akan lulus. Kemudian kalau sudah setelah itu, ini saya memberikan gambarannya ya teman-teman ya. Jadi kalau proses daripada asesmen itu sudah dilaksanakan, tentunya kita juga menunggu rekomendasi dulu. Rekomendasi itu juga dilakukan oleh kabupaten kota yang kita tuju. Ada rekomendasi dari wali kota atau bupati, kemudian rekomendasi dari provinsi, sama seperti yang rekomendasi yang ada di daerah tempat kita, sama seperti itu, jalannya seperti itu. Ini saya berikan gambaran daripada proses yang seperti itu, gambarannya ya. Kemudian kalau rekomendasi dari tempat kita sudah, rekomendasi dari yang kita tuju sudah, nanti digabungkan kalau kita antar provinsi itu keputusannya yaitu Mendagri, Menteri Dalam Negeri, kerjasama sama BKN tentunya, tapi nanti SK-nya itu adalah SK Mendagri karena membawai antar provinsi. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap lanjutkan keinginan. Jika teman-teman mau proses mutasi, itu adalah sebuah gambaran yang ingin saya sampaikan. Yang penting terus maju. Nanti akan saya share video-video yang semua detail akan saya sampaikan di sini sebagai gambaran atau sebagai referensi untuk teman-teman untuk melangkah untuk ke jenjang mutasi. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Nanti saya akan share lagi di video berikutnya. Saya kasih gambaran ini yang seperti apa. Tetap ikutin video saya. Jangan lupa komentar, yang perlu ditanyakan tanyakan saja untuk bisa menjawab saya, memberikan jawaban kepada teman-teman untuk keperluan mutasi teman-teman tentunya. Saya doakan buat teman-teman semuanya untuk sukses dalam mutasinya dan harus optimis, jangan sampai ragu, dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.